Respon Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar 3.1. Menganalisa secara kritis respon internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana respon PBB terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia? Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, beberapa badan perdamaian dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Komite Tiga Negara UNCI. Mengapa PBB turun tangan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda? Agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Belanda datang kembali ke Indonesia bertujuan menguasai daerah yang bernilai strategis dan ekonomis di mana terdapat kota pelabuhan, pabrik, perkebunan, dan pertambangan. Bagaimana respon Indonesia dan dunia? Mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati. Banyak negara di dunia yang mengecam peristiwa ini, termasuk negara Inggris. Bagaimana respon PBB? Di tanggal 31 Juli 1947, atas permintaan negara India dan Australia, masalah agresi militer dibahas dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi yang dikeluarkan PBB antara lain: 1. Nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947. 2. Nomor 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947. 3. Nomor 36 tanggal 1 November 1947. 4. Nomor 67 tanggal 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB menyebut konflik Indonesia-Belanda sebagai The Indonesian Question yang berakibat tanggal 15 Agustus 1947. Belanda menerima resolusi untuk menghentikan perang. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. KTN awalnya hanya sebagai Committee of Good Office for Indonesia atau Komisi Jasa Baik bagi Indonesia yang dikenal sebagai KTN. Anggota perwakilan KTN terdiri dari 3 tokoh, Richard Kirby dari Australia yang dipilih Indonesia, Paul van Galen dari Belgia yang dipilih Belanda, Dr. Frank Graham, anggota netral yang berasal dari Amerika Serikat. Hasil kerja KTN adalah membawa masalah Indonesia-Belanda ke dalam meja perundingan Renville. Masalah dengan Belanda belum selesai. Tanggal 19 Desember 1949, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan melancarkan agresi militer Belanda yang kedua.
bertujuan untuk menguasai Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Hasilnya, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda, dan para pemimpin Indonesia ditangkap dan diasingkan ke Bangka dan Parapat. Bagaimana respon internasional? Pada tanggal 22 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang di Paris dengan bahasan utamanya tentang masalah agresi militer Belanda II di Indonesia. Respon di wilayah Asia. Diadakan konferensi Inter-Asia pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 di New Delhi, India. Forum ini khusus membahas agresi militer II di Indonesia. Dengan hasil forum meminta agar PBB secepatnya turun tangan menyelesaikan konflik. Isi resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949. 1. Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak RI diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. 2. Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948. 3. Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan Linggarjati, persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu pemerintah interim federal selambatnya 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat UUDS selambatnya 11 Juli 1949. 4. Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas persetujuan Renville dikembalikan kepada RI. 5. Komisi Jasa Baik KTN berganti nama menjadi Komisi PBB untuk Indonesia, United Nations for Indonesia atau UNCI. Tugas United Nations for Indonesia atau UNCI. 1. Membantu melancarkan perundingan-perundingan atau mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI. 2. Mengamati pemilihan. 3. Mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Terdapat 3 anggota United Nations for Indonesia atau UNCI. 1. Gridley, wakil dari Australia. 2. Merle Cochrane, wakil dari Amerika Serikat. 3. Hermans, wakil dari Belgia. Apakah hasil dari pertemuan UNCI? Peran United Nations for Indonesia atau UNCI bagi Indonesia adalah pada bulan Mei di tahun 1949. Tercapainya perjanjian Rumroyen serta diadakannya konferensi meja bundar di bulan Desember 1949 sebagai upaya mendapatkan kedaulatan dari Belanda. Konferensi meja bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia dari pemerintah Belanda di tanggal 27 Desember 1949.